Selamat malam, selamat datang di Pokmas, podcast Milenial Kosiani. Pada kesempatan ini kita mengundang Mas Data, ya. Mas Data ini komunitas FF, Mas, ya? Ya, Free Fire sih. Oke, jadi komunitas yang membidangi di bidang e-sport. Iya. E-sport. Nah, kita mungkin langsung masuk ke pembahasan ya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, e-sport itu apa, Mas? Mungkin. Kalau e-sport itu kayak sebuah wadah yang perspektif untuk ya yang kayak kami lah penggiat-penggiat game online, game offline yang harusnya itu ya sama-sama bisa berkembangnya sih untuk kemajuan masa depan seseorang atau anak-anak atau untuk kemajuan bangsa Indonesia juga Oh, sih. jadi bedanya e-sport dengan game itu apa? E-sport itu Sama sebetulnya ya? sebenarnya sama, cuma kalau untuk game itu kan yang kita mainkan. Kalau untuk yang e-sport itu untuk wadah perkembangan kita gitu. Geng. Jadi kalau game itu nama jenis-jenis mainannya Iya, yang ada di e-sport banyak. itu ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu bagaimana, Mas, perkembangan e-sport itu mulai masuk, kemudian kalau nggak salah juga akan menjadi salah satu cabang di kegiatan PON atau apa gitu. Untuk saat ini sih kemajuannya sangat pesat sekali. Oke. Apalagi yang dulu awal-awalnya tahun berapa 3 tahun yang lalu itu cuma ya beberapa. Sekarang hampir keseluruhan kota di seluruh Indonesia itu tiap kota itu pasti ada Oke. e-sportnya sendiri. Oke. Emang yang lama itu pasti eh, menjanjikan gitu e-sport itu. Oke, soalnya memang ditunjang dengan apa namanya digitalisasi ya, Iya. dengan semakin kembangnya zaman, kemudian digital, kemudian ini menjadi momentum untuk pegiat-pegiat game Iya. atau e-sport. Nah, kalau di apa namanya di kabupaten kita, ya itu sejauh ini bagaimana, Mas, perkembangan dunia e-sport? Apakah sudah bentuk komunitas? Apakah sudah diakui oleh Pemkab? Sudah diajak, sudah difasilitasi atau bagaimana? Untuk sebatas sampai sini sih masih untuk fasilitas dari pemerintah sih masih belum, tapi untuk progres dari komunitasnya Free Fire sendiri ini masih berprogres, baru masih jalan lah, mau menuju bangkit lah. Oke. Eh, Nama komunitasnya itu kan apa? Fi Free Fire Inggris sih. OFF itu ya. Iya. Itu mulai dibentuk mulai tahun kapan itu, Mas? Masih baru sih, Mas. Baru berapa bulan sih dari pertengahan bulan tahun ini sih, belum terlalu lama. Itu apakah nasional kemudian ada cabang atau gimana, atau hanya komunitas di kabupaten kita itu? FF Setiap itu. FF itu pasti ada pusatnya yang namanya itu KFFI, Komunitas Free Fire Indonesia. Nah ini kayak region per region itu pasti ada komunitasnya. Lah itu kalau nggak salah kan juga ada kapan waktu itu ada komunitas lain yang Iya. jadi itu sebetulnya nggak anu ya, Mas, ya, nggak tunggal ya. Nggak. Jadi masih memungkinkan ada komunitas lain selain FF yang membidangi di bidang e-sport itu. Mas, Nah, sejauh ini kegiatannya apa, Mas, e-sport yang FF yang sampean pimpin ini, sampean ketua ini? masih sebatas tur online. Pertama yang bulan lalu itu baru online sih, mulai online dari perkumpulan komunitas Jawa Timur bikin online terus besar, habis itu lambat laun setelah pandemi mulai rada kabarnya udah menghilang sedikit demi sedikit, akhirnya kami memberanikan diri untuk terjun ke event-event offline. Biar soalnya ini kayak antusias dari remaja terus usia kalangan muda sampai menengah ke atas itu kayak hobinya itu lebih ke offline, katanya lebih ke adrenalinnya itu lebih terpacu gitu, lebih Oke. fokus ke Itu offline. bedanya online sama offline itu apa, Mas? Nah, untuk online kan kayak kita sekarang sih kayak belajar secara daring gitu. Kalau offline kan kita face to face, tapi kan kita mematuhi protokol yang udah dibuat gitu. Oke. Cuma yang membedakan itu hanya adrenalin. Oke. Nah, kalau apa namanya? Jadi selama ini kan bayangan saya ya, Mas, ya. Iya. Bayangan saya itu kan game itu negatif. Nah, Nah, itu. jadi kan apalagi kalau ada anak usia sekolah, dia itu datang ke kafe, Iya. kemudian dia pakai wifi, main game, itu mesti konotasinya itu kesannya itu negatif. Iya. Nah, itu sampean tanggapan sampean gimana nih, Mas, selaku pelaku atau pegiat di bidang itu? Pelaku sih, ya pelaku. Kalau menurut saya sih tergantung pembawaan kita sendiri sih. Ah. Percuma kalau kita
apa ya, skill kita mumpuni tapi kita nggak punya wadah, itu bakal percuma gitu. Kalau kita diseimbangi dengan kayak wadah, terus ibaratnya kita bangun relation kayak kita browsing, oh ini ada e-sport harus persyaratannya gini-gini, nyoba ke sini. Biar apa? Kita kayak menambah ilmu, menambah potensi agar tahu diri kita itu kapabilitasnya sebatas apa gitu. Biar kita itu lebih maju, lebih positif. Yang awalnya kita kayak dihina, cuma gini. Toh sekarang kita kayak saya cuma sudah bisa kayak gini gitu loh. Udah bisa ngasih uang sendiri, udah menjadi mendapatkan income, tergantung pembawaan kita sendiri. Oke, jadi sebetulnya sisi positif e-sport atau game itu apa sih Mas? Nilai positifnya itu? Nilai positif ya sebenarnya banyak. Ya kayak relation, terus kemudian kita banyak teman. Kadang itu juga dapat jodoh. Gitu. Itu sisi positif negatif itu pasti ada di sebuah kayak game, sebuah apapun itu pasti ada, tapi tergantung kita pembawaannya kayak apa gitu. Oke. Lah kayak masalah penghasilan tadi itu gimana Mas? Jadi bagaimana kegiatan e-sport ini supaya tidak selalu punya konotasi negatif, kemudian bagaimana kegiatan e-sport ini bisa menghasilkan finansial, keuangan lah intinya. Itu gimana itu Mas kata? Kalau untuk finansial sih saya fokusin kayak ke fast tour, kayak turnamen online, turnamen offline, perbanyak turnamen online. Karena dari segi finansial kalau kita Oke. itu juga bisa dapat kayak uang. Terus kemudian itu kalau kita di sebuah ajang besar, kita itu kadang di-spotting oleh pemandu bakat e-sport gitu loh. Di sisi lain ada sisi positif yang di luar dugaan kita gitu loh. Kadang itu kayak cuma gini paling nggak terlalu berpengaruh, tapi sebenarnya finansial itu juga banyak sih, dari relation, teman, terus uang, kemudian kayak perkembangan ke masa depannya nanti kita bisa dilirik e-sport, entah itu kayak apapun pasti bisa gitu. Oke. Tadi itu kan sampean menyebut scouting ya, scouting. Ya? Jadi itu nanti goalnya kemana itu Mas? Goalnya itu kayak wadah e-sport kayak kecil-kecilan lah. Contoh kayak di Surabaya kan pasti ada tiap komunitas, kadang itu ada Jawa Timur ada yang mempunyai tim e-sport atau buat wadahan pemain-pemain game online kayak Free Fire lah. Nah di situ kan biasanya ada trial berapa bulan. Kalau semisal cocok nanti kan ada guest host, kayak rumah buat mereka yang untuk main. Terus habis itu ada kontrak tiap bulan dibayar kayak gitu. Oke. Jadi itu nanti ada kayak semacam pemandu bakat, kemudian nanti akan diajak ke wadah yang lebih yang lebih dikelola dengan lebih baik. Nah, apa pentingnya kita itu untuk masuk ke e-sport? Kalau sampean punya opini, penilaian. Pentingnya sih kalau buat biasa ya, kayak turnamen biasa gitu kan, kalau kita nggak ada e-sport, kita main itu asal main, dalam artian kita bermain game ya udah kita have fun gitu. Kalau di e-sport kita itu emang kayak digembleng untuk memanage diri kita, tim kita, untuk membangun sebuah strategi atau kekompakan dalam tim agar kita memiliki set up game. Terus habis itu kalau dalam Free Fire itu kayak ada sisi defense atau sisi penyerangan. Itu kayak kita itu harus digembleng dalam arti yang ini loh, kita tim, kita harus kompak, kita harus ini untuk membangun